Headset baru, gratis headset pula coy. Lah, kamu punya tuh barang? Yoi, gue beli. Beli karena diomelin kan kau? Enggak, kata orang bagus. Bagus apa takut? Bagus coy. Ya ampun, sekarang gini, logikanya adalah kalau ada barang murah, sudah pasti jelek, mana mungkin itu bagus. Ya kata orang mah bagus. Ya udahlah, terserah kau lah mau diapakan tuh barang, yang penting jangan dibuang aja, buang-buang duit aja. Ya udah, Apanya ya udah? minta Eko sana bumper dulu. Kok lihat bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai, balik lagi setelah gue coba pakai headset ini dan mungkin gue memastikan sedikit aja tentang thumbnail Daksa gue kemarin. Sedikit gue nyenggol sama si headset ini ya. Tapi untuk saat ini mungkin gue perlu ganti thumbnail lagi karena untuk si Fantech MH90 Sonata ini, headset yang harganya itu cuma 600 ribuan berhasil ngerubah pandangan gue. Amazing banget lah untuk headset satu ini. Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau memperkenalkan dulu channel ini ya ke kalian gitu ya. Jadi di sini adalah channel yang pembahasannya tentang teknologi santai aja gitu membahasnya, yang sering ngomongin juga tentang laptop, gadget, PC dan juga gear gaming. So kalau kalian tertarik dengan konten kita, bisa aja subscribe dulu dan mungkin bisa juga nih join Discord kita yang linknya ada di deskripsi buat ngobrolin hal-hal informatif dan juga sharing rekomendasi bareng teman-teman nyantai lainnya. Ya pokoknya kalian bisa join aja di bawah linknya. Oke? So, Fantech Sonata MH90. Pertama-tama, gue nggak pernah dari awal ngejelek-jelekin si headset ini tuh jelek dari sisi apapun. Cuma thumbnailnya aja kita jadiin bait gitu ya. Karena gue udah ngeliat juga dari teman-teman reviewer yang ngebahas si headset ini, mereka bilang ini headsetnya udah cukup ciamik banget lah buat di kelasnya. Mungkin malah bisa dibilang secara overallnya gitu. Ya, gue sih percaya nggak percaya. Karena kan ini sebuah headset, jadi mesti tes langsung baru bisa setuju atau enggak kalau headset ini bagus atau enggak. Tapi cukup kerasa juga ya hype-nya. Dari comment section, kolom komentar juga bisa bilang tuh soal suara, bahkan mic-nya itu udah juara. Sempat gue mau request unitnya buat dipinjem bakal tes ke kita, sama Fantech-nya langsung kita kehabisan. Ya udahlah, daripada nunggu lama, akhirnya gue beli aja unitnya sendiri. Dan sampai detik ini, gue bisa bilang gue cukup puas lah ya dengan apa yang diberikan dari si Sonata ini. Pertama, buat desainnya dari beberapa desain headset gaming Fantech, ini paling cocok buat gue. Gue suka simplisitasnya sekarang, padahal ini adalah headset gaming yang mana biasa dari brand gaming budget itu biasanya gatel gitu. Pengennya headset gaming yang heboh terus, tapi yang gue liat di Sonata ini enggak cuy, ini lebih sederhana. Gue suka dengan desain all black-nya dengan sisi jaring-jaring pada earcup-nya. Gak banyak detail, paling yang gue gak suka itu dari desain engsel-nya ini, kepunyaan HyperX banget gitu ya. Yang jujur gue kurang srek karena dari minus yang kita tahu juga, ini bakalan gak nyaman kalau kita kalungin headsetnya. Tapi mungkin Fantech cukup pintar juga ya buat ngatasin ini. Jadi kalian bakalan dapetin bundle headset stand-nya loh ya. Jadi daripada dikalungin ya digantung aja. Headbandnya cukup empuk dengan foam yang dilapisi dengan kulit sintetis yang diberikan badge Fantech juga di sisi atasnya. Lalu ada logo bagian sampingnya yang menurut gua jelas itu sebagai identitas headsetnya. Engselnya juga bisa di-adjust per step yang mana ini better banget daripada bentukan spring punya. Foam pada cupnya ini juga memiliki jarak kedalaman driver itu yang cukup dalam. Dilapisin juga dengan kulit sintetis. Jadi isolasinya udah cukup bagus, tapi kalau dipakai seharian di ruangan yang gak ber-AC atau ruangan yang panas, gue jamin bakalan kegerahan. Soalnya gue begitu pakai si headsetnya ini. Dan ngomongin soal clampingnya sendiri pun, si Sonata ini memiliki grip di kepala gue yang pas, namun sedikit neken aja kalau di ukuran kepala gue. Gue nggak ngerasa gampang copot juga kalau kita goyang-goyangin kepala gue. So overall untuk bodinya sendiri udah well built banget lah. Gue suka finish matte-nya dengan tekstur lembut sehingga bisa memberikan sedikit feel mewahnya pada si headsetnya ini. Tapi sayang kalau kita lihat lagi dari detail si engsel sendiri, finish potongan besinya ini nggak serapih banget gitu ya. Nggak rapi banget maksud gue. Memang tapi ya udahlah ya, namanya juga di ranah budget. Tentang mic, satu best fiturnya dari Fantech Sonata ini memiliki kualitas yang cukup outstanding di harganya. Ini clear banget, teman-teman gue bilang ini clear saat gue bermain game bareng mereka, dan memang nggak bohong juga untuk hasilnya sendiri bisa menghasilkan suara dengan tingkat kejernihan yang cukup baik. Buktinya ya kayak sekarang ya gue udah pakai si mic-nya ini, ya kalian bisa nilai juga suaranya kayak gimana. Well engineer banget lah untuk mic-nya, udah detachable juga dan belalainya pun fleksibel, tetap kokoh pula kalau kita adjust disesuaikan di depan mulut kita. Paling minusnya aja ya di bagian estetika, bentuk mic-nya ini menurut gue cukup besar ya untuk sebuah mic headset gaming, apalagi dibalut juga sama windscreen yang tebal juga. Tapi ya selama hasilnya bagus ya kenapa jadi masalah?
Kabelnya sendiri tidak detachable, namun panjang dan juga sudah di-braided. Portnya jack 3,5 mili, jadi universal dalam penggunaannya. Dan penting juga nih, karena masih menggunakan jack 3,5 mili, jadi sumber suara masih punya peran penting dalam pengaruh kualitas suara headset ini. Dan satu hal juga yang gue suka di bagian kontrol headsetnya ini memiliki ukuran yang sangat minimalis, jadi nggak ganggu dan nggak ganjel. Approve lah pokoknya. Next, kita bahas soal sound quality pada Fantech Sonata MA90. First of all, gue udah pakai headset ini sekitar semingguan, dipakai bareng testing Mouse Razer Data Essential gue kemarin yang baru gue review juga. Jadi klik cardnya kalau kalian mau cek reviewnya, dan personally karakter pada headset ini tuh udah sangat mantep lah. Ini personal preferensi ya, dan sengaja gue beli ini buat tahu rasa aslinya kayak gimana. Dan untuk headset 600 ribuan, ini cukup worth lah buat kalian pertimbangin. Game, musik, itu udah masuk banget lah sama selera gue. Yang pertama yang gue notice itu dari suaranya itu bener-bener jernih. Jernih banget lah untuk di 600 ribuan. Biasa yang gue temuin itu kadang suka kan ada sedikit noise atau enggak ada nada-nada anehnya. Di headset ini udah aman banget. Karakter yang gue rasa itu V-shape. Bass sama treble-nya itu pas keluar rapih banget. Treble-nya on point, nggak nusuk, dan cukup buat di lagu nada tinggi. Tanpa ada suara-suara pecah yang biasanya kalau gue denger itu udah mulai ganggu lagi gitu. Apalagi di volume tinggi ya. Drivernya ini cukup bisa ngatesin untuk suara ini. Lalu bassnya nggak terlalu warm, dan yang biasanya juga di headset murah kualitas yang nggak bagus itu suka muncul nada-nada noise bass yang kadang suka ngebuat nada asal dengung aja gitu ya. Di headset ini pun aman banget, bulet. Dan yang gue suka juga ini bukan tipe bass yang boomy, dan walaupun nggak boomy, headset ini pun tetap bisa nge-recreate suara ambient gamenya dengan baik. Dapat banget lah feel-nya. Dan vokalnya walaupun cukup tenggelam dari bass sama treble-nya, tetap masih bisa keluarin detail suara yang enjoyable. Enak lah kalau secara overall. Tapi yang gua rasa ini nilai bagusnya di headset ini, mungkin di bagian separasinya sih ya, yang bisa ngebagi suaranya itu yang nggak bentrok jadinya. Kerasa gitu apa aja yang instrumen yang lagi muncul. Tapi sisi kurangnya buat gue nggak ngerasa sih. Headset ini tuh bisa menunjukkan detail-detail suara unik yang biasa gue denger di driver kualitas tinggi. Ya bukannya gue memiliki ekspektasi ketinggian sama si Fantech ini, tapi dengan kata lain juga si headsetnya itu bisa nge-recreate suara yang biasa-biasa aja, jadi lebih kaya lagi suaranya. Ini sih udah lebih dari cukup lah menurut gue. Pengalaman gue saat bermain game COD Warzone ketika menggunakan headset ini itu sangat baik juga. Telinga gue cukup dibantu dari kualitas headsetnya, jadi gue bisa merasakan arah musuh itu nembak dari mana dengan jelas. Arah step musuhnya juga kedengeran banget, dan yang terpenting juga dan jarang banget headset gaming murah itu bisa ngasih suara yang jelas ke gue tentang perbedaan jenis pijakan orang saat lagi berjalan. Ya ini kan udah biasa banget ya di game-game FPS. Jadi kalau jalan tanah gitu, kayu-kayu, besi-besi gitu. Kalau headset gaming murah tuh bisa samar-samar tuh, jadi kayak mirip-mirip suaranya. Tapi si Fantech Sonata ini bisa ngasih buat poin itu, udah gokil banget lah. Gue juga nggak merasa ada kekurangan yang kayak gimana-gimana sama si Fantech Sonata ini. Gue bisa enjoy menggunakan headset ini tanpa ada komplain kekurangan dari headsetnya. Paling yang gue kurang suka itu yang di bagian Excel-nya aja, yang nggak kalung yang nggak bisa dikalungin gitu ya. Jadi kalau lagi istirahat pakai headset ya suka ribet gitu kalau mesti taruh headset ke meja dulu. Enakan kan dikalungin gitu. Dan ya memang juga gue akuin juga nggak fair nih kalau misalkan gue bandingin headset gaming ini dengan headset gaming wireless kemarin. Ya gue minta maaf lah soal itu. Tapi memang kalau dibandingin sih ya keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk di harga yang menurut gue sih tipis-tipis lah mirip. Tapi untuk headset ini worth the hype banget lah ya. 600 ribuan gue beli toko yang stoknya itu udah sisa dikit juga. Bahkan langganan gue di iGamer World aja itu udah nggak ada headset ini. Gue dari request pinjem sampai gue beli sendiri karena si kepo tuh si Sonata itu bagus banget itu ya. Ya itulah gue beli jadinya. Dan kalau sampai si Fantech ini bisa bikin versi wirelessnya kayak si T1 ya, walaupun T1 keluarnya itu udah wireless ya, tapi nggak ngurangin kualitas yang ada pada Sonata ini, gue rasa itu udah bisa jadi rekomendasi terbaik lah untuk di budget yang wirelessnya gitu ya. Tapi kalau sekarang ya paling best wire di harga 600 ribuan dulu lah ya. Oh bagusnya ini. Yo, 600 ribu ini padahal, aduh udahlah buat aku aja lah ya ini ya. Udah ya, udahlah kamu. Tapi gue belum kelar. Tar dulu, tarin dulu cuy. Nanti aja udah. Tarin dulu. Besok bisa itu nggak ada itu tarin dulu. Gempa juga nggak ada. Jadi gimana, dari kalian udah ada belum ya kebagian sama headset ini? Coba dong komen pendapat kalian, gimana sih selama pakai si Fantech Sonata ini? Apa yang bikin kalian beli headset ini? Suaranya kah? Atau dapat headset gratisannya? Komen ya.
Oke, mungkin itu aja review gue dari headset gaming Phanteks Sonata MA90. Terima kasih buat kalian udah nonton opini gue, dan silahkan komentar aja kalau misalkan kalian mau ngasih kritik ataupun saran yang ada pada video kali ini. Dan udah gitu aja, subscribe videonya, subscribe channelnya kalau kalian belum, dan like videonya kalau kalian suka, dan follow Instagram kita juga di Nyandote. Jangan lupa juga buat join Discord kita kalau kalian ingin bergabung, yang linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.